rekan gerakan pemuda, apa kabar? Aku harap kalian sehat-sehat semuanya, jangan sakit-sakit. Dengan adanya wabah ini bukanlah suatu halangan bagi kita untuk beribadah. Ibadah GP pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ana Aleta Tehu Peori STH. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membuka Mazmur 18 ayat 1 sampai 10. Mazmur 18 ayat 1 sampai 10. Kita membaca Mazmur, nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Ya Tuhan, bukit batuku, buku tahananku dan penyelamatku. Allahku, batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya.
Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. oleh karena menyala-menyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat 370. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Angel Toisuta. Dan rencanamu mulia dalam satu tubuh kami bersatu mencari dunia kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Jika kita sudah mempersiapkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu beribadah walaupun kami tidak bisa bersama-sama seperti biasanya sebagai gerakan pemuda jemaat GPB Bukit Kasih. Tetapi tidak menjadi penghalang bagi kami lewat alat media yang kami pakai. Rekan-rekan kami pemuda-pemudi yang ada di rumah mereka masing-masing dapat mengikuti ibadah ini. Inilah kami ya Tuhan yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 6 pada ayat 37 dan ayat 38, dan mari kita baca secara bersama-sama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam hidanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. 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 Silakan duduk rekan-rekan pemuda. Shalom pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Ketika kita dalam situasi dan kondisi yang dimana kita tahu bersama virus corona atau COVID-19 yang membuat banyak hal kita tidak bisa beraktivitas, sehingga dalam ibadah pun secara khusus bagi ibadah gerakan pemuda. Tetapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Dalam kebersamaan kita pada malam hari ini dengan media yang telah dipersiapkan, mari kita bersama-sama merenungkan dan menghayati akan firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana ini adalah terjadi ketika seseorang itu merasa dirinya paling hebat. Di sebuah fakultas terkenal ada seorang pemuda. Dia merasa bahwa dia begitu hebat, dia merasa dia begitu pintar, dan selalu memang dia mendapatkan nilai yang terbaik dalam setiap semester. Dan sering dia mengejek teman-temannya yang tidak bisa mencapai nilai seperti yang dia capai. Pada saat waktu di mana dia harus mengalami suatu beban sebagai anak muda, dia menghadapi suatu kendala tersendiri yang mungkin saja dia bisa menyembunyikannya. Pada saat akan ujian akhir semester, dan pada akhirnya juga dia mendapatkan sebuah nilai yang membuat dia sangat terpukul. Dan nilai itu membawa kepada dia
untuk menyadari akan keberadaannya selama ini, di mana ia selalu berdiri dengan begitu gagahnya, menampilkan akan kepintarannya, kesombongan. Bahkan dia sering menertawakan teman-temannya yang tidak mencapai nilai tersebut. Tetapi pada saat dia mengalaminya, teman-temannya memberikan dia penghiburan, memberikan dia kekuatan, karena dia terpukul dengan nilai yang membuat dia harus mengulang mata pelajaran tersebut. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terkadang kita hanya mampu melihat dari satu sisi saja. Bahkan kita sering lebih banyak berkaca daripada bercermin. Dengan melihat kehidupan orang lain dengan kacamata kita, kita dengan gampang menghakimi, bahkan memberikan suatu respon yang menjatuhkan hidup orang lain. Apalagi kita di usia muda, enggan untuk mau mengakui akan keberadaan diri sendiri. Ketika kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 37 dan ayat 38, menjadi suatu gambaran di mana Yesus mau mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama atau memberikan hukuman atas kesalahan orang lain itu tidak dibenarkan oleh Allah. Karena itu di ayat 37 Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi dan janganlah kamu menghukum." Allah melarang kita untuk menjadi hakim atas hidup orang lain. Karena setiap daripada kehidupan kita masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada yang sempurna. Terkadang kita bermegah karena kita merasa bahwa kita akan terus jaya. Kita selalu merasa bahwa kita adalah orang yang super. Kesombongan yang ada pada diri kita membutakan mata iman kita di hadapan Tuhan. Pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan tidak menciptakan saudara untuk menghakimi hidup orang lain. Tetapi Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi berkat, pembawa damai sejahtera. Ketika kita melihat kesalahan orang lain dan ketika kita tahu apa yang terjadi pada dirinya, janganlah dengan mudah kita kemudian memberikan suatu reaksi perkataan-perkataan yang menyakitkan atau mengeluarkan suatu kalimat yang membuatnya terpuruk. Sekali lagi, tidak ada di antara kita yang berhak menghakimi hidup orang lain. Mari rekan-rekan pemuda kita baca kitab Roma pasal 12. Pada ayatnya yang ke-19, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, entah sengaja atau tidak, firman ini dalam Roma pasal 12 ayat 19 mengajak kepada kita untuk tidak melakukan suatu tindakan yang harusnya itu menjadi porsi Allah. Mungkin kita akan merasa puas ketika kita bisa membalas sakit hati. Bahkan kita merasa bangga ketika orang yang pernah menyakiti kita, dia mengalami suatu musibah. Dan kemudian kita mengeluarkan suatu perkataan
suatu kalimat yang Tuhan tidak inginkan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara diajarkan sebagai pemuda yang mudah sekali terbakar emosi, sebagai pemuda yang mudah sekali bereaksi, diajarkan untuk senantiasa menahan diri Anda, untuk senantiasa menyadari bahwa ketika saudara mengakui bahwa saudara adalah pemuda yang diberkati oleh Allah, dengan menghadapi sikap-sikap demikian sekalipun menyakitkan, doakanlah mereka. Belajarlah mengampuni dengan cara mendoakan mereka. Minta Tuhan untuk menjamah, dan biarlah ia dengan cara Tuhan sendiri yang punya waktu untuk menyadarkan dia. Untuk itu, dalam kehidupan kita, janganlah sekali-kali kita menghakimi hidup orang lain atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Mari kita lihat apa kata firman dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-41 dan 42. Firman-Nya mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Apa yang disampaikan dalam firman ini ayat 41 dan 42? Bahwa terkadang kita hanya bisa membaca, menilai, dan kemudian mengambil suatu keputusan, tetapi tanpa kita sadari bahwa diri kita sendiri mempunyai kesalahan, dosa, bahkan mungkin lebih, tetapi kita pandai untuk menyimpannya. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kau simpan, mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Untuk itu, mari rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, pergunakan masa mudamu dengan waktu yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat. Setiap orang tidak lepas dari sebuah kesalahan, tetapi ketika engkau mengetahuinya, berilah waktu untuk bercakap bersama-sama dan tegurlah dia sebagai saudara yang dipertemukan di dalam Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali." Dengan keadaan saat ini, situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan kita boleh berjauhan satu dengan yang lainnya, tadinya kita bisa bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah dalam gerakan pemuda GPIB Bukit Kasih. Dengan jarak yang demikian, tidak menjadi penghalang kita untuk saling mengingatkan, terlebih kita saling menguatkan dan mendoakan. Jika di antara kita mengetahui ada saudara kita atau keluarga mereka yang saat ini terhingga virus corona atau COVID-19, bukanlah itu menjadi bahan untuk diceritakan atau dihina atau dihakimi, tetapi mari belajar untuk mendoakan saudaramu, meminta Tuhan untuk pulihkan dia, supaya ia boleh hidup sehat dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Bahkan dalam hari Minggu pertama Prapaskah, kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota merupakan wujud kasih Allah yang mau
memberi solusi atas masalah yang dihadapi. Mari rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama saling mendoakan dan menguatkan lewat kehidupan kita masing-masing, lewat di mana rumah kita saat ini berada. Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa akan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan sebagai pemuda yang diberkati. Kiranya firman Tuhan pada saat ini membawa perubahan pemikiran kita sebagai pemuda yang menjadi alat di tengah-tengah dunia, membawa damai sejahtera, saling menegur dengan kasih, memberi diri untuk melayani satu dengan yang lain, dan di dalamnya berkat Tuhan akan tercurah bagi siapapun yang berserah kepadanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan datang. Rekan-rekan pemuda, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami sebagai pemuda GPIB Bukit Kasih yang boleh hari ini Tuhan beribadah kepadamu walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kami dalam kebersamaan kami sebagai gerakan pemuda untuk tetap menjalankan kewajiban kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Karena keadaan virus corona COVID-19 membuat kami saat ini menahan diri untuk tidak berkumpul bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah. Kami percaya bahwa ini hanya sesaat saja. Kami percaya Tuhan akan selalu bekerja. Cara Tuhan gitu dahsyat. Bahkan Tuhan mau mendengar doa kami, kerinduan kami untuk datang beribadah bersama-sama. Dengan segala aktivitas kesibukan kami sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, kami ingin bersama-sama ya Tuhan, dengan waktu yang selama ini kami pakai dalam ibadah gerakan pemuda pada hari Minggu. Tetapi saat ini kami berserah padamu Tuhan Yesus, dan biarlah dalam kebersamaan ini tidak mengurangi setitik pun iman kami untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, yang menguatkan kami sebagai pemuda
untuk menyadari waktu yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami tidak sia-siakan masa muda kami untuk pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan kami dalam dosa, bahkan menghancurkan masa depan kami. Bukan hanya itu juga, lewat sikap kami senantiasa hidup saling mengasihi dengan hati yang tulus. Ketika kami mengetahui akan kesalahan dari rekan kami, itu bukan menjadi suatu ajang untuk kami menghakimi, tetapi kami saling menegur, saling mengingatkan dan mendoakan supaya kesalahan dari yang dilakukan oleh saudara kekasih kami tidak terulang lagi. Karena siapakah kami ya Tuhan untuk dapat menghakimi satu dengan yang lain? Tuhan Yesus, kepadamu kami berserah. Biarlah ya Bapa dengan kasih-Mu, Engkau menyertai kami. Engkau senantiasa menguatkan kami. Saat ini banyak aktivitas yang terhenti. Bahkan pendidikan kami untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. Pekerjaan kami sebagian ya Tuhan tidak dapat bekerja karena virus corona ini. Kami diminta untuk meninggalkan segala aktivitas. Kami diminta untuk mengurangi kumpul bersama-sama, untuk berdiam di dalam rumah kami masing-masing untuk memutuskan rantai virus corona tersebut. Tetapi juga tidak mengurangi akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama orang tua kami. Kami mau berdoa ya Bapa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka yang selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dan menjadikan kami anak-anak yang harus berhasil. Mereka bekerja tiada lelahnya, bahkan mereka berdoa selalu menyebut nama kami. Tuhan, berkati orang tua kami, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan ampuni kami kalau kami hanya pandai untuk membantah. Kami belum dapat membalas apa yang telah mereka berikan kepada kami. Tetapi kami sering melawan ketika mereka menegur kami. Untuk itu ya Tuhan kami mohon ampun. Dalam doa syukur kami malam hari ini kami mendoakan bagi rekan-rekan kami yang mungkin saja dalam kelemahan tubuh. Di tempat mereka berada, Tuhan mau menjamah mereka. Jika orang tua mereka, saudara mereka yang sakit, Tuhan pun mau menjamah dan pulihkan. Sehingga isi rumah mereka sehat selalu. Tuhan, berkatilah akan bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, virus corona ini segera berlalu. Dan kembali kami hidup menjadi satu bangsa yang saling menghargai dan menghormati. Mencintai akan bangsa dan negara kami ini lewat karya-karya, talenta-talenta yang Tuhan berikan. Sehingga dalam pengabdian kami melakukan hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara kami. Inilah doa syukur kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan pemuda, saatnya kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita memasuki nyanyian pengutusan dari kitab Bakti 114 ayat 1 dan 2. Di setiap janjiku. Mari kita bangkit berdiri. dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.